yang dipimpin oleh Abah Haji Rawi dengan luar biasa, para sesepuh abah-abah yang ada di Jakarta. Kemudian negaranya tidak ada uangnya, mereka pun siap. Luar biasa ini. Saya kira Bu Gubernur dan stakeholder, orang-orang Madura, tokoh-tokoh Madura itu perlu merapatkan untuk mengaktualisasikan keinginan percepatan ekonomi Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami pemirsa Iqomah TV dimanapun Anda berada, saya Kholifi Aziz dari Iqomah TV. Alhamdulillah hari ini saya ada di Pondok Pesantren Al-Hikam, Kemayoran, Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, bersama beliau langsung pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan MAG. Beliau adalah guru saya waktu saya di Strata 1 atau di S1 di Universitas Sunan Giri. Dan alhamdulillah saat ini saya bersama beliau, selain menjadi pengasuh pondok pesantren, beliau dosen aktif di YIN Madura dan Stai Syekhona Muhammad Khalil. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Berbincang masalah ISSB, Indonesia Islam Science Park ini, beberapa tokoh telah memberikan komentar terkait dengan statement Ibu Gubernur waktu beliau tampil di hadapan para kiai di PBNU dan PWNU se-Indonesia dalam rangka Harlah NU, bahwa Ibu Gubernur mengatakan Indonesia akan membangun pembangunan yang luar biasa, pusat kajian Islam, ternyata tempatnya di Jawa Timur. Jawa Timur itu di Madura. Ini menurut kajian visibility study-nya mungkin ini sudah tuntas. Kenapa kok sampai ada di Bangkalan, ini luar biasa, harus kita apresiasi. Maka itu saya minta komentar Kiai, menurut Pak Kiai, bagaimana kira-kira terkait dengan menyambut kedatangan pembangunan ISSB ini? Monggo, Kiai. Terima kasih ada kesempatan. Terima kasih Pak Kholifi. Jadi pusat kajian Islam di Indonesia Jawa Timur ada di Madura, Madura ada di Bangkalan, tepatnya di sisi Suramadu di Pulau Madura. Saya bagian dari yang hadir pada saat Harlah. Ya, pada saat itu luar biasa Bu Hovifah memaparkan tentang visi misi dan cita-citanya untuk Indonesia Islamic Science Park ini. Pertama, saya sebagai bagian dari senang mengkaji budaya ini, bahwa sungguhnya sangat tepat sekali kalau dikatakan di Madura. Argumentasi pertama adalah kajian tentang Islam, budaya ini luar biasa di Madura pada saat itu, jadi sangat tepat di Bangkalan karena memang Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif dipanggil Syekhona itu luar biasa itu karena S1 S2-nya saya itu tentang Syekhona Khalil. Iya. Jadi dipanggil Syekhona Khalil itu memang beliau guru bukan hanya di Indonesia, tapi di Mekah pada saat itu banyak murid-murid yang luar biasa di dunia berguru sama beliau. Sehingga kalau kajian keislaman itu ditekan di Madura sangat tepat dengan berakar dari kesejarahan luar biasa tentang Syekhona Khalil itu. Jadi ini satu. Yang kedua, saya sangat berapresiasi sekali dengan Ibu Gubernur gagasan yang luar biasa itu tentang Indonesia Islamic Science Park ini di Pulau Madura. Yang kedua, bahwa sesungguhnya Perpres nomor 80 2019 itu sampai sekarang dengan alokasi waktu 3 tahun ini. Tapi ini sebagai penduduk Madura, di samping ini saya penduduk orang Madura, dengan keinginan yang Perpres sudah ditandatangani sama Presiden, sampai tanggal ini belum jelas kapan dimulai. Iya. Nah, saya bagian dari orang Madura sangat sesungguhnya ada apa ini kok masih belum dimulai. Jadi saya kepingin sekali untuk memaksimalkan sama Ibu Gubernur untuk memaksimalkan
termasuk stakeholder ini bagaimana bersama-sama untuk melaksanakan perpres yang sungguhnya itu sudah tidak ada persoalan. Presiden sudah menyetujui. Barangkali ini mungkin ada persoalan secara teknis, mungkin dari segi finansial bangsa Indonesia ini. Kalau persoalan ini memang betul-betul dari segi finansial, toh mungkin di provinsi dan kabupaten yang lain pembangunan yang luar biasa. Jadi yang perlu pertanyaannya, kenapa ini di Madura ini belum dimulai ini? Ini kan luar biasa ini. Jadi pusat kajian keislaman di Madura ini luar biasa karena mendukung percepatan ekonomi di wilayah kawasan ya Bangkalan, ya Gresik, Mojokerto ini secara berimbas secara ekonomi. Jadi gagasan Bu Gubernur itu untuk percepatan ekonomi masyarakat itu luar biasa dengan kajian keislaman di Madura. Jadi saya sangat mendukung sekali, bahkan bukan hanya sekedar mendukung, perlu ada terobosan-terobosan mungkin yang harus dilakukan oleh Ibu Gubernur untuk melaksanakan impian ini. Jadi ini sudah ada 3 tahun Pak Khulifi. Iya, tapi saya dengar-dengar ini kayaknya volume sudah mulai semarak lagi gitu. Ternyata hilang lagi. Gitu. Jadi ini sudah tahun ketiga ini. Tahun ketiga ini masih belum. Ini ada apa ini? Saya kira Bu Gubernur dan stakeholder orang-orang Madura, tokoh-tokoh Madura itu perlu merapatkan untuk mengaktualisasikan keinginan percepatan ekonomi Madura. Baik, terima kasih komentarnya Kiai. Pemirsa Kumat TV yang berbahagia, bahwa beliau telah mengkaji tentang biografi Syekhona Khalil, mulai dari S1 S2-nya ternyata mengkaji tentang kesejarahan dan seterusnya tentang Syekhona Khalil. Jadi tepat sekali kalau kemudian ISSP ini ditempatkan di Pulau Madura. Pertama, yang kedua, dalam catatan saya, ini kenapa kok sampai sekarang belum ada pergerakan pembangunan sama sekali? Apakah kekurangan dana atau seterusnya? Nah, saya dengar-dengar Kiai bahwa IKAMA, Ikatan Keluarga Madura di pusat ini sudah membentuk holding company yang di situ orang-orang besar, pengusaha-pengusaha besar di orang Madura, Bangkalan pada khususnya ini bersatu, bahkan berkesiapan, siap untuk membangun. Kalau kemudian negaranya tidak ada uangnya, mereka pun siap. Luar biasa ini. Luar biasa. Yang dipimpin oleh Abah Haji Rawi dengan para sesepuh abah-abah yang ada di Jakarta. Kemudian pemirsa, beliau sangat mengapresiasi dan tepat sekali dalam garisannya. Itu komentar beliau, seorang kiai sekaligus gurunya orang banyak, dosen Syekhona Muhammad Khalil dan YIN Madura. Terima kasih. Sekian dari saya, sahabat Khulifi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.